Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pecinta kisah sejarah dalam acara Bepanderan Sejarah Sejarah Banjar. Di kota Kapuasnya sebelum atau melewati kota Kapuasnya ke atas sedikit, tapi masuk kecamatan. Kalau daerah Ulun tuh turun bang, turun ke kan misalkan kalau kita dari sini kita runut dulu deh dari Banjarmasin nih, sampai ke kota Kapuas. Iya. Dari kota Kapuas naik ke arah Palangkaraya atau ada arah lain? Enggak bang, kalau ke daerah Palangkaraya kan naik bang, kalau naik ke Kapuas. Nah kalau dari Ulun tuh sungai kan melalui sungai, jadi turun bang, turun. Sungai yang tembus Sungai Barito nih? Iya, tembus Sungai Barito. Berarti ke kampung itu pakai kapal? Kapal biasanya. Kalau sebelum ada alternatif jalan darat. Ya. Oh, sekarang sudah nggak bisa lewat darat. Kalau dulu sekarang. Kalau dulu cuma menggunakan kapal. Oh, kapal. Kayak taksi kayak taksi longboat gitu. Oh iya. Itu mesin kayak mesin motor, sama orang Banjar mesin motor. Oh, oke. Berarti termasuk daerah pinggiran atau pedalaman lah itu. Nah, kalau itu kan daerah sungai, Bang, sungai. Tapi tembusnya ke laut gitu nih. Oh, tembus ke laut. Iya. Laut, kalau yang tembus ke laut itu misalkan kita nih mau daerah Kapuas bisa laut itu. Kalau mau ke Banjarmasin juga bisa. Ya tadi melalui Sungai Barito. Oh, Sungai Barito, tapi tembus daerah Trisakti. Langsung ya pelabuhan Trisakti melewati. Terus kita langsung bisa tembus daerah Basiri bang biasanya. Oh iya, karena satu arus sungai kan di situ. Oke, kira-kira nih, itu kan kampung tuh masih, kamu bilang. Ya walaupun sekarang kan modernisasinya udah masuk, ada handphone, listrik dan sebagainya. Nah, yang mau aku tanyakan nih, selama asli orang sana kan? Asli. Lahir dari sana, besar di sana, sekolah di sana, orang tua di sana, kakek nenek. Pasti pernah mengalami yang namanya ada mistis. Kalau ini bukan disebut mistis atau apa sih bang lah, kepercayaan orang di sana itu sebenarnya ada suatu kejadian di sana. Ya. Tapi ini kan masalahnya ini kejadian sebelumnya itu seorang nenek yang sekitar berumurnya pada saat itu kira-kira 40 tahun lah mas itu kita pasti sebut nenek-nenek gitu. Nah kejadian ini tuh sebenarnya terjadi pada malam hari bang Ay. Oh. Nah, Sidin itu merupakan dukun beranak jar orang tuh. Nah, kalau sekarang kan bidan ada sudah. Kalau sana itu dukun beranak yang memang melahirkan itu secara ya dibantu beranak dengan cara betunjul misalkan kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada bidan beranak masuk daerah situ. Itu kisah kamu lihat atau kisah dari Kuitan atau kisah Nini? Kalau itu tuh kisah dari Nini ke Kuitan, lalu kisahkan Kuitan ke Ulun. Mistisnya? Kejadian mistis itu sebenarnya pada saat tengah malam itu kan ada nih orang mengatok rumah Sidin, jar Sidin. Nah, Sidin tuh disuruh hendak membantu orang melahirkan tadi bang. Nah, jadi Sidin tuh dibawa pakai jukung bang pakai jukung gitu nah. Ada intermezzo aja lewat tadi loh. Pakai jukung kayak gitu loh. Nah, jadi kayak ke daerah ya suatu tempat, tapi tempat itu tuh karena Sidin kenal, karena beliau kenal. Nah, di situ Sidin tuh suruh membantu melahirkan perempuan gitu bang. Padahal orang banyak ada tahun tuh lawan dukun beranak malah. Iya, padahal orang tuh Sidin pun kada kenal dengan orang itu tuh. Kada kenal lalu dengan orang itu tiba-tiba ada orang gitu yang membawa Sidin ke tempat itu untuk membantu melahirkan. Dan ternyata loh setelah Sidin melahirkan dan membantu orang melahirkan itu ternyata itu merupakan jelmaan dari buaya. Perempuan yang dibantu Sidin melahirkan tuh. Tapi selamat yang dibantu. Selamat bang. Nah setelah itu karena anggapannya tuh kayak bayar pekaras aja pekaras bahasa Banjarnya tuh. Nah di situ Sidin tuh disuguhi selanjung jurang tuh janar bang kalau bahasa janar itu kan bahasa Indonesianya kunyit. Ya kunyit. Nah cuman Sidin tuh ambil sebutin aja bang janar tuh janar tuh yang dukun tadi. Iya sebenarnya kan hendak dibariin nih sebakulan tuh janarnya tuh tapi Sidin ambil tuh sebuting janar tuh sebiji janar tuh nah habis itu diantar lagi Sidin tuh beli ke tempat Sidin ke rumah Sidin bang. Yang mantarnya kada sadar juga.
orang yang mengantar nih kan orang yang memang dari sana juga mengambil itu. Mengambil. Iya. Nah, sampai ke rumah siangnya Janar yang tadi diambil si Din tuh jadi amas sih. Kunyit tadi? Iya, jadi amas. Kunyit tadi. Padahal diambil sebiji di bawah bulik. Iya. Jadi amas? Iya, jadi amas. Yang selanjung tadi, Bang? Nah, karena itu Bang caranya si Din ambil selanjung, mungkin sering sugih Bang ai. Yang dukun beranaknya? Iya. Lain yang dibantu beranak ada? Kada. Yang membari itu kan yang sini kadang membantu orang beranak, jadi sini yang dibari anak selanjung kunyit tadi anak dibari orang. Cuman sini tuh mengambil ya secukupnya yang sini ambil saya sebuting Bang, himpilan dari Janar itu. Wah, coba banyak tuh. Sugih tuh. Sugih sih jangannya banyak. Tapi sampai hari ini tapi orang nggak tahu beliau tuh siapa lah. Cuman tahu jelmaan dari seorang buaya. Nah, sampai di sana kampung kami itu ada yang namanya Simpang Buaya, Bang. Dinamai di kampung kami itu. Karena kan kalau misalkan pada zaman dahulu tuh kisah dari Kuitan juga nih. Kalau kan kita misalkan turun ke Batang aja tuh nah. Ya. Kan misalkan orang beranak hamil bisa disambar buaya gitu. Nah, pernah aku dengar cerita Bang. Gitulah. Itu dari segi mistis yang orang hendak beranak, ada dukun, ternyata ada dukun beranaknya tapi jelmaan dari buaya. Maksudnya tuh bukan dukun beranak yang jelmaan dari buaya tuh Bang, tapi yang si bantu melahirkan itu yang jelmaan dari buaya. Misalkan nih aku jadi dukun beranak nih, mau nolongi seseorang lah, melahirkan, tapi aku nih dibantu oleh dukun beranak, oleh seseorang dari alam sebelah, itu. Kayak gini Bang, misalkan lu dukun beranak, nah Pian nih sebagaimana orang yang tadi tuh tinggal di tempat yang jelmaan tadi, ya kita tahu jelmaan orang tadi, nah yang melahirkan nih buaya. Perempuan tuh perempuan yang melahirkan nih buaya, jelmaan dari buaya. Yang betianan tadi itu sebenarnya jelmaan buaya. Iya, jelmaan buaya. Berarti yang si dukun beranak ini memang manusia biasa. Iya, manusia biasa. Isi. Kebalik kisahnya. Nah, kebetulan rumah si Den tuh berseberangan dengan rumah ulun, sungai kan Bang? Seberangan. Nggih. Istilahnya kalau di Banjar kanal lah. Iya. Anak sungai kan, bukan sungai itu yang ganal lah. Bukan sungai yang ganal, tapi kayak. Jadi si dukun beranak tadi dibari orang kunyit, dibawa bulik sebuting aja minta lah. Sayangnya Bang jangan sugih benar. Asli. Nah itu yang rame lah kisahnya di sana yang dari dan rata-rata pemudaannya pasti hampir mengetahui ceritanya. Nah selain itu Bang adalah kayak kan kita di Banjar ini atau khususnya Indonesia atau Banjar ini kan kuyang, terus ada apalagi banyak lah mistis-mistis lewat kuburan kan, ada yang betangisan dan sebagainya. Nah di kampung Ikam tuh kan istilahnya pinggiran tuh. Nah pasti ada makam dan sebagainya. Kayak apa rasanya? Pernah lah kejadian atau kawan orang yang pernah berkisah kejadian? Pernah, karena kan ulun nih ada kawan juga nih. Kalau masalah kuyang nih Bang lah. Kuyang nih. Kawan ulun nih kebetulan tinggal di rumah orang yang ya sambat orang tuh mengaji itu tuh lah. Mengaji ilmu. Ya, mengaji ilmu itu tuh. Ya. Jadi Bang lah, siang-siang tuh gini Bang lah. Kawan ulun tuh pernah melihat orang tuh nah. Kalaunya misalkan menjinguk kayak itu ya lah ke dalam rumah Sidin tuh kayak rumah Sidin tuh pokoknya ya suasananya kayak angker kayak itu lah pokoknya. Kalau kita bisa masuk ke daerah Sidin tuh aja hawanya sudah ya kayak itu Bang lain kayak itu nah. Pernah kawan ulun menilik di jendela Sidin. Ya jendela. Muha Sidin tuh ganal kayak nyiru gitu Bang. Nyiru yang pakaian itu. Siang tuh Bang. Tapi orang tuh kan pernah keluar dari rumah? Pernah, tapi kalau malam bulan purnama. Berarti mengaji ilmu tuh siang aja waktu bulan purnama aja keluar dari rumah. Siang hari-hari biasanya ada keluar lah ibaratnya kayak kalaunya misalkan duduk di muka rumah pernah sih misalkan duduk ke rumah aja. Orangnya itu kan lama Sidin tuh juga kayak Nah, jadi kalau misalkan malam bulan purnama, Sidin tuh kayak melakukan sebuah ritual Bang. Dan orang kampung tahu semua orang pada saat beliau meninggal itu tuh kalau misalkan duduknya itu satu rumah nih Bang, berdekatan keluarga misalkan. Nah pada saat Sidin meninggal tuh satu rumah itu bisa jadi tiga tuh nah jadikan tempat guring kalau pindah kehantuan Sidin tuh. Waktu meninggal? Waktu Sidin meninggal. Jadi ditunggui orang malam tuh?
kada ditunggu orang malamnya, cuman kan kita kada wani bang, kada wani nih. Kalau pindah sini mengatok ke rumah ke mahantui karena orang di sana tahu sebelum kayak itu. Jadi waktu meninggal tuh kada ada yang ngurusin atau ya pak? Ada yang ngurusi, dikuburkan secara baik-baik juga kayak itu. Sesuai adat, agama. Sesuai adat, sesuai agama. Kan Nasin kan juga Muslim bang, Islam juga. Tapi orang kampung tahunya mengaji ilmu kuyang tadi. Tahu. Tapi waktu meninggal pun diurusi, cuman orang nggak tapi wani nang istilah. Iya. Benar lah. Oh, ramai juga di kampung. Tapi pada saat Sidin meninggal tuh kada pernah bang orang pernah kedatangan Sidin tuh. Oh? Kada pernah juga terjadi. Sebenarnya kan kalau masih hidup Sidin tuh orang percaya benar tuh hal itu tuh bang. Bahkan pas misalkan ditulasin pas bulan purnama tuh bang lah Sidin tuh. Nah biasanya Sidin pakai selendang warna putih. Bulan purnama tengah malam pas terang-terangnya bulan purnama Sidin tuh kayak mencangangi bulan. Ada pernah orang melihat. Tapi yang sampai berubah wujud jadi kuyang tuh bang ada yang pernah? Kalaunya berubah wujud jadi kuyang tuh bang lah itu sebenarnya anak Sidin biasanya. Oh biasanya anak ini. Kan bang ilmu yang ini biasanya harusnya diwariskan. Nah itu aku baru tahu tuh. Kayak diwariskan tuh harus ada yang memang memegang penggantinya gitu nah. Biasanya kan harus turunkan dulu bang ilmu itu. Tapi sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang tuh tempat misalnya kawan ulun nih pernah tinggal di rumah yang anak Sidin yang di ulun ya, tadi rumah keturunannya lah. Ya pernah sih yang kejadian hal yang kayak itu. Hal gaib tadi. Iya. Oh berarti orang yang pernah mengalami itu berkisahan lun bonikam. Berkisah kawan ulun nih karena seumuran. Patuh, cuman ini di bawah ulun juga gitu nanya. Ulun madrasah aliyah kan misalkan itu nya tuh kelas 3 sanawiyah. Nah yang kada jauh beda lah, seumuran. Sampai kawan ulun tuh kada lagi melanjutkan aliyah di kampung ulun tuh. Hah? Nya kan orang kampung lain bang. Iya. Orang cuman kampung lain. Sekolah di kampung ikan. Nah, kampung ulun tinggalnya di rumah situ. Dewan inya pernah terus melihat siang jernya. Si anak tadi berubah. Anak yang keturunan tadi berubah masih. Oh waktu abahnya masih hidup. Si itu yang berubah pas meninggal anaknya pulang yang berubah kayak itu. Bebinian bang bebinian kan kalau yang tadi itu bebinian juga bang kuitannya kuitan bini dan yang kuyang kan bebinian ya bukan yang rumah binian. Oh sampai ini lah ya. masih ada tapi sekarang nih jarang pernah lagi karena kan anak mudanya kan sekarang sudah ini punya dunia lain selain dunia gaib tadi ada dunia sendiri yaitu handphone. Jadi kadang kita ngobrol ngumpul sama kawan pun kadang-kadang jasadnya aja ngumpul ya tangan sama otaknya jiwanya entah di mana lagi main handphone kan. Nah itu mungkin lagi kan kita jangan masuk ke era zaman modern nih bang. Mungkin hal-hal itu kita mulai kurang akan kepercayaan orang ada percaya banyak. Iya kebanyakan sudah hendak percaya kada percaya bang tapi itu bener-bener terjadi gitu nah. Iya. Kalau kita percaya atau kan? Kalau aku ya setengah percaya setengah kada juga hal-hal mistis karena notabene kan aku kelahiran 80-an itu otomatis mengalami yang namanya dari transisi belum ada listrik sampai ada listrik, dari yang namanya adanya gadget sampai sekarang gadget lebih mudah bahkan cuman berapa ratus ribu udah dapat. Dari yang dulu kita anak-anak kecil bermainan tanpa dunia-dunia yang modern kan sekarang udah nggak ada lagi hal-hal tersebut bahkan minim kan makanya permainan tradisional udah mulai hilang di sana. Nah tadi dari segi mistisnya ada beberapa seperti ada buaya tadi terus ada juga masalah kuyang tadi bahkan di kampung ikan Sorangan. Nah yang kedua berikutnya yang ketiga yang aku takut-akan ini kan di Kapuas nih, orang tahunya Kapuas itu kabupaten apa kecamatan? Kabupaten. Kalau Kapuas kabupaten bang. Kalau kecamatannya tuh Kapuas Kuala. Kapuas Kuala. Iya. Kadang aku nama-namanya pun bila dengar Barito Utara ada Barito kan daerah Kalimantan Tengah juga kan. Nah Kapuas ini istilahnya kalau kita bicara kalau kemarin kan kita waktu saya ketemu Iqbal katanya kalau Kaberabai itu kada bisa atau belum bisa disebut Kaberabai kalau belum ke Pagat. Kalau di Kapuas ada nggak? Kalau daerah Kapuas yang ulun tahu bang lah
otomatis di daerah itu tuh ada memang daerah rumah betang. Rumah betang. Rumah betang. Rumah betang tuh kan kayak rumah panggung. Kayak rumah bangunan Banjar yang memang di situ juga kayak sebuah balai ya bang, tinggi bentuk bangunannya. Nah itu tuh berdekatan dengan biasanya tempat orang yang disebut dengan KP3 aja orang gitu nah. KP3. Itu nah destinasi kah atau apa? Kalau itu situs mungkin situs sejarah lah. Iya. Kayak peninggalan juga. Karena kan kalau nih ulun pribadi nih bang lah, sebenarnya daerah kami desa Sipambungan Tanjung tuh kalau misalkan mau pada nih orang Kalteng, orang kada percaya bang ya. Karena bahasa ulun bahasa Banjar kayak itu nah. Logatnya Banjar. Ya, memang keturunan kami ini memang dari Banjar, Kalsel kayak itu nah, daerah Kalsel, daerah Kuin, nenek moyang bukan ulun ini Kuin bang. Di kampung Ijam. Inggih Kuin. Oke. Nah, kan paham bahasa Buhan itu? Kada paham bang. Tapi pemudaannya bang di kota semuanya rata-rata pakai bahasa Banjar. Ya Unda Nyawak. Unda Nyawak. Nah, kalau bahasa sopannya kan bahasa Banjar kita ulun pian biasanya. Beda sama yang arah ke Palangkaraya kan. Ada sudah suku-suku. Padahal di situ berarti sukunya suku Banjar. Suku Banjar, Bang. Suku Banjar. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan yang sudah lagi nonton ini mungkin penasaran, nanti silahkan aja di komen kira-kira nanti kita lebih mendalam membahas apa di Desa Kapuas ya. Untuk biar lebih penasaran silahkan komen aja di bawah, nanti kira-kira kita next time-nya ngobrol tentang daerah mana saja, atau lebih kita nanti mendalami lagi tentang Kapuas seperti apa ya, dengan narasumber yang sudah ada bahkan yang baru lagi. Terima kasih atas waktunya Repka. Ya, mungkin lagi next time kita akan ngobrol santai lagi. Pada semua teman-teman terima kasih sudah nonton ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.